Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita materinya masuk ke pertemuan 6, ya, yaitu tentang rekursif. Nah, sebelumnya kan tadi kalian sudah mengerjakan latihan soal pra-UTS, ya. Jadi nanti ya kan minggu depan kita pertemuan 7, kemudian minggu depannya lagi kita pertemuan 8. Nah, pertemuan 8 itu adalah UTS. Jadi pada saat pertemuan 8, pada saat UTS kalian sama seperti tadi pra-UTS ya latihannya. Jadi mengerjakan soal sebanyak 50 soal, ya, di mana terdapat pilihan ganda, ya, A, B, C, D, E, ya, dan waktu pengerjaan kalian adalah hanya 1 jam, ya, waktu pengerjaan kalian hanya 1 jam. Kemudian nanti akan dibagi kelompok, ya, biasanya akan dibagi kelompok. Untuk pelaksanaan UTS nanti akan saya beritahukan lebih lanjut di minggu depannya, ya. Nah, minggu depan jangan lupa nih kuis, ya, minggu depan kuis, ya. Kuis ini sama seperti kalian ngerjain pra-UTS, ya. Tapi kalau pra-UTS nggak dinilai. Nah, tapi kalau kuis itu saya nilai. Nah, nilainya nanti saya masukkan ke dalam nilai tugas, ya. Nah, untuk kuis nanti sama ya, pilihan ganda dan juga nanti ada esainya, ya. Jadi nanti minggu depan kalian pelajari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, ya. Oke, sekarang kita mulai. Di pertemuan 6 ini kita belajar tentang struktur rekursif, ya. Sebenarnya apa sih rekursif itu, ya? Nah, kalau kalian di dasar pemrograman mungkin sudah masuk ke rekursif, ya. Nah, struktur rekursif adalah suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri, ya. Nah, jadi dia akan mengulang untuk memanggil dirinya sendiri, ya, dengan bilangannya dia sendiri juga yang dibagi atau ditambah atau dikali, gitu, ya. Nah, contoh konsep penggunaan rekursif, ya, seperti ada permasalahan seperti ini. Masalahnya adalah memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis, ya, kan, memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Nah, potongannya juga sama seperti potongan yang kita potong sebelumnya. Jadi potongan berikutnya harus sama dengan potongan sebelumnya. Jadi dipotong terus, potong sampai dia habis, ya. Nah, algoritmanya yang pertama, jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan roti selesai, ya. Yang kedua, jika roti masih bisa dipotong, ya, potong tipis dari tepi roti tersebut. Lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Ya, cek lagi nomor 1. Kalau sudah habis berarti sudah selesai. Tapi kalau misalkan masih ada, berarti masih bisa dipotong, potong lagi sampai dia habis dan selesai. Nah, itu rekursif, ya. Jadi akan memotong bukan memotong juga sih, ya, memanggil dirinya sendiri dengan permasalahannya, ya, dengan mengulang ke permasalahan sebelumnya, kemudian dia akan berhenti sampai permasalahannya selesai, ya. Nah, untuk rekursif, contoh fungsinya, ya, contoh fungsi rekursif yang pertama adalah fungsi pangkat, ya, fungsi pangkat. Kemudian yang kedua adalah faktorial, ya. Kalau pangkat kan berarti pangkat, ya, misalkan 8, ya, pangkat 2 gitu, ya, berarti 8 kali 8. Ya. Kalau faktorial berarti kan misalkan ada bilangan seperti ini. Nanti contohnya nih sudah jelasin satu-satu aja, ya. Oke. Yang ketiga Fibonacci, yang keempat adalah menara Hanoi. Ya. Kita lihat dulu untuk yang pertama. Oke, untuk yang pertama yaitu fungsi pangkat. Nah, fungsi pangkat, ya,
menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Contoh di sini ya. Kalau pangkat kan berarti bisa pangkat berapa aja ya, bilangan itu berapapun dipangkatkan. Nah, secara notasi kalau misalkan kita lihat ya 10 pangkat 0 ya, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena bilangan ya, berapapun bilangan ya, dipangkatkan 0, dia akan bernilai 1. Misalkan 5 pangkat 0, berarti ya hasilnya adalah 1. Gitu ya. Kemudian di sini ya 10 pangkat n, berarti kan kalau ini n banyak ya, sama dengan 10 dikali 10 pangkat n min 1. Nah, ini secara pemrogramannya. Ya. Contoh gini ya, 10 pangkat 3. Berarti kan ini Fibonacci ya, nanti dulu yang saya jelaskan. Ini kita masuk ke rekursif. Ya. Contohnya adalah pangkat, yang kedua faktorial, yang ketiga Fibonacci, yang keempat adalah menara Hanoi. Ya. Setelah yang pertama dulu ya, yang pangkat. Kalau pangkat, ya berarti tadi ya 10 contoh. 1. Penjelasan. 1 pangkat. Contoh 10. Oh my god, saya lupa ya. Kalau pangkat tidak bisa ya di notepad ya. Berarti harus saya pindahkan dulu deh. Sebentar, saya pindahkan dulu ke Word. Oke, saya ulang ya tadi ya. Saya pindahkan ke Word. Di sini tadi yang rekursif yang pertama adalah pangkat. Ya. Contoh 10 ya pangkat 0 tadi ya. Berarti dia adalah sama dengan 1 ya. Kemudian kalau misalkan ada 10 pangkat n ini maksudnya adalah bilangannya berapa gitu ya. Saya contohkan adalah 3. 10 pangkat 3. Nah, berarti karena 10 pangkat 3 itu adalah sama dengan 10 kemudian dikali 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat karena dia rekursif ya berarti pengulangan kan. Nah, berarti 10 dikali 10 pangkat. Nah, ini n-1. N-1 kan berarti 3 diambil 1. Berarti 2. Jadi 10 pangkat 2. Kemudian 10 pangkat 2-nya ya, berarti 10 pangkat 2 ya, sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1. Nah, kemudian 10 pangkat 1, berarti 10 pangkat 1 ya, 10 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 0, karena kan n-1 pangkatnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Gitu. Jadi 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 pangkat 1. Terus sampai dia terakhir 10 pangkat 0. Ya. Nah, itu itu adalah fungsi pangkat. Ya, seperti ini ya. Kemudian 10 pangkat 0 ya, sampai dia adalah 1. Ya. Kemudian 10 pangkat 0 ya. Ya, langsung kita masukin namanya sebenarnya 1.
Nah, ini ya contohnya. Kemudian yang kedua adalah faktorial. Faktorial mungkin kalian masih ingat ya waktu SMA, waktu di bangku SMA atau SMP. Ya, berarti kan dia faktorial itu adalah membagi bilangannya diri sendiri. Ya, contoh faktorial 5. Berarti kan faktorial 5 dikali faktorial 4. Ya, atau sama dengan faktorial 4 berarti 4 dikali faktorial 3. Atau faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 2. Ya, 2 kali faktorial 1, 1 kali faktorial. Atau bisa kita tuliskan secara lengkapnya. Misalkan yang kedua faktorial ya. Faktorial. Misal bilangan 5, berapakah 5 faktorial? Berapakah 5 faktorial? Ya. Nah, berarti kan kalau misalkan kita hitung biasanya ya, lebih gampangnya kan berarti kan tinggal 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Ya, kita bilangin berapa bilangan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 kali 1 120. Jadi adalah nilainya 120. Ya, dan tinggal kita masukkan nilainya. Gitu. Atau boleh dijabarkan seperti ini. Ya. Cuma kalau secara singkatnya ya, kita langsung perkalikan saja. Seperti ini ya, 5 kali 4 pangkat 5 faktorial ya sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Atau nah ini karena secara rekursif ya, secara satu-satu ya, jadi diulang gitu pemotongannya ya, kalau seperti pemotongan roti tadi contohnya. Nah ini juga sama konsepnya, jadi 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali faktorial, kemudian 2 faktorial sampai 2 faktorial berarti 2 kali 1. Nah, sehingga kalau direkursifin ya dihitung kembali jadi seperti ini. Ya. Contoh untuk program faktorialnya saya sudah coba di sini menggunakan Python. Ya, di sini misalkan input masukkan bilangan bulat. Ya, masukkan bilangan bulat. Ya, kemudian definition sini untuk faktorial ya, bilang variabel faktorial. Kemudian x, if x sama dengan 1 ya, return 1 ya, if x sama dengan 0. Nah nanti dicoba saja ya contoh yang di sini ya, nanti hasilnya sama seperti ini ya. Ini saya sudah coba, saya running dulu ya. Sebentar, agak lama. Oke. Dan latihan harusnya namanya ini bukan latihan ya, cuma karena kemarin latihan masukkan bilangan bulat di sini ya, masukkan bilangan bulat. Contoh kita masukkan bilangan 5, maka faktorial 5 adalah 120 ya. Atau kita coba lagi, masukkan bilangan bulat 10. Berapa sih 10 faktorial? Nah 10 faktorial kan berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau dihasilkan adalah 3.628.800. Mau coba benar apa enggaknya dihitung sendiri ya. Pakai kalkulator kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 2 1 dan seterusnya. Ya. Nah, itu ya untuk faktorial. Oke. Ya, jadi nanti kalian coba ini ya. Listing programnya. Kemudian yang berikutnya adalah Fibonacci. Nah, Fibonacci ini ya, Fibonacci adalah, ini saya sudah jelaskan di sini. Nah, yang ketiga adalah Fibonacci.
Fibonacci, ya. Deret bilangan Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Ya, kan berarti kalau bilangan yang pertama kan pasti 0. Ya, 0,1. Ya. Nah, deretnya ini Fibonacci adalah penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Berarti 0, 1. 0 tambah 1 berarti kan 1. Kemudian 1 ditambah 1 berarti 2. Ya, 1 tambah 2 berarti 3. Ya, 2 tambah 3 berarti 5. 3 tambah 5 berarti 8. 5 tambah 8 berarti 13. Ya, kemudian 8 tambah 13 21. Nah, selanjutnya berarti 13 ditambah 21. Ya, sama dengan 34 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Rumus deret Fibonacci bisa ditulis sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Ya. UN sama dengan UN ya min 2 plus UN min 1. Ya, artinya suku KN merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Ya, jadi tinggal menjumlahkan aja ya bilangan sebelumnya, dua bilangan sebelumnya. Nah, kalau dideretkan berarti deret bilangannya ya. Nah, ini ya. 0, 1, 2, 3. Nah, jadi saya sudah membuatkan sini. Nah, nih. Ya, 1, 2, dan seterusnya. Berarti kalau misalkan 21 setelahnya berarti 13 ditambah 21. Ya, berarti sini 34. Ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk Fibonacci ya, Fibonacci di sini saya sudah coba juga di Python. Latihan Fibonacci ya. Fibo ini ya. Coba masukkan jumlah deretnya ya. Kita masukkan misalkan jumlah deretnya adalah ya, masukkan jumlah deretnya. Misalkan saya masukin 5. Deret urut Fibonacci ya adalah 0, 1, 1, 2, 3. Karena kan kita masukkan jumlah deretnya ya. Berapa jumlah deretnya? Kan soalnya kan 5. Ya, berarti sini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kalau misalkan kita masukin 10. Ya, masukkan jumlah deretnya 10. Ya, berarti dia sampai 10. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 13, 21, 34. Ya, tadi sampai 10 deret. Nah, kalau misalkan kita masukin 20. Nah, berarti ada 20 deret bilangan. Gitu. Ya. Nah, ini silakan dicoba listingnya ya. Untuk penjelasannya, jadi kita perkenalan dulu di sini ya. Pengenalan bilangan N1, N2 sama dengan 0 ya, 1. Kemudian count sama dengan 0. Ya. Lalu cek untuk cek Fibonacci-nya seperti ini. If Fibo kurang dari sama dengan 0 ya, berarti kalau misalkan bilangan yang kita masukkan ya Fibonacci-nya kurang dari sama dengan 0, berarti nanti dia akan mengerjakan masukkan bilangan positif. Ya. Nah, di sini yang pertama kali keluar kan kita masukin dulu ya jumlah masukkan jumlah deretnya. Ya. Nah, di sini jumlah deretnya ini Fibo. Fibo ini nama variabelnya. Ya, yang mana Fibo-nya ini adalah masukkan jumlah deretnya. Ya, ketika dimasukkan jumlah deretnya, ya, kalau misalkan dia kurang dari 0, berarti dia mengerjakan perintah yang ini. Ya, ternyata kalau misalkan dia lebih besar dari 0, ya, berarti sama dengan 1, berarti deret urut Fibonacci-nya. Ya, langsung. Nah, ternyata kalau misalkan dia lebih besar dari 0, berarti dia mengerjakan yang else-nya ini. Ya, mengerjakan yang else-nya.
Ya. Coba kalau misalkan kita masukin kurang dari 0. Ya, kalau kurang dari 0 berarti kan nggak bisa ya, harus minus. Ya, ternyata di sini diminta silakan masukkan bilangan yang positif. Gitu. Karena kan kurang dari 0. Ya, diminta lagi di sini. Masukkan yang bilangan positif. Kalau kita masukkan bilangan 1, coba ya kita masukin bilangan 1. Kita masukkan bilangannya adalah 1. Nah, 0. Kenapa? Karena kan cuma satu deret bilangan, berarti hanya 0 doang. Ya. Nah, berikutnya. Nah, ketika kita masukkan di sini 8 misalkan, berarti dia membaca perintah yang ini. Ya. Cetak deret urut Fibonacci. Ya. While count kurang dari 5 Fibo, ya, count-nya ini adalah 0. Ya. Nah, kemudian kurang dari Fibo, ya, kurang dari Fibo berarti bilangan yang kita masukkan 8, ya, 0 kurang dari 8. Benar kan ya? 0 kurang dari 8. Nah, maka ya print ya N1, kemudian NTH sama dengan N1 plus N2. Ya, dan begitu seterusnya sampai dia membaca deret bilangannya. Nah, silakan dicoba listingnya ini ya di Python kalian. Berikutnya adalah konsep menara Hanoi. Ya, konsep menara Hanoi. Ya, yang keempat. Ini adalah konsep menara Hanoi. Konsep menara Hanoi ini adalah sama seperti misalkan kita masukin ke kayak puzzle-puzzle gitu ya. Nah, kita harus memasukkan ya di sini ini tiang asal, ini tiang bantuan, ini tiang tujuan. Jadi kita harus memasukkan, memindahkan ya, memindahkan ini ya, yang ini ke tiang sini ya, ke tiang C dengan catatan yang urutan paling panjang adalah di bawah. Ya, paling panjang di bawah. Sama urutannya seperti ini. Ya. Nah, ketika dia memindahkan ya, tiang yang lebih pendek ini tidak bisa. Tiang misalkan kita masukkan tiang pertama ya, ke tiang C. Nah, nanti ketika kita mau masukkan yang piringan kedua, kita masukin pertanyaan. Ini piringan 1, piringan 2, piringan 3, piringan 4, piringan 5. Ya. Ketika kita mau memasukkan piringan 5 ya ke C, ini bisa kita masukkan langsung. Ya. Kemudian kita piring keempat, ini kita tidak boleh langsung pindahkan ke C. Kenapa? Karena lebih panjang. Ya, tidak bisa. Sedangkan kita harus pindahkan dulu ke tiang B. Ya, supaya yang lebih panjang ini ada di bawah. Ya, dia lebih ketika kita memindahkan piringan itu harus lebih pendek dari piringan sebelumnya. Ya. Nah, jadi nggak boleh langsung dipindahkan ya. Kita harus mengecek dulu apakah piringan ini lebih panjang ya dari piringan sebelumnya. Kalau misalkan dia lebih panjang berarti tidak bisa dipindahkan. Tapi kalau dia lebih pendek dari piringan sebelumnya baru bisa dipindahkan. Ya. Nah, jika N sama dengan 1, maka langsung pindahkan saja piringan dari tiang A ke tiang C dan selesai. Nah, ini kan N ini kalau 1. Ya, ternyata kan sini N-nya banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita harus pindahkan 5 piringan ini ke tiang C. Ya. Kemudian yang kedua, pindahkan N-1 piringan yang paling atas dari tiang A ke tiang B. Ya, ini piringan ini yang paling atas ke tiang B. Ya, berarti ke B dulu. Kemudian masukkan piringan ke N, piringan terakhir dari tiang A ke tiang C. Berarti yang kedua masukkan ke tiang C. Ya. Kemudian pindahkan N-1 piringan dari tiang B ke tiang C. Nah, ini kan karena dia lebih pendek. Ya, berarti ketika dipindahkan dia bisa dipindahkan. Kalau nggak salah saya punya nah, ini menara ya. Ini untuk algoritmanya ya. Untuk jumlah piringan N lebih besar dari 1 dapat dibagi menjadi 3 notasi penyelesaian.
Ya, jadi N-1 asal, tujuan, bantu. Ya. Nah, ini cara pemindahannya. Nah, kalau ngeliat sini kan akhirnya agak banyak ya. Kalau nggak salah saya ada videonya. Nah, ini dia ya. Untuk konsep video menara Hanoi dapat dilihat pada http://matsysfun.games. Ya. Karena di atas ya, karena menara Hanoi-nya tadi piringannya ada 5 ya. Berarti berapa caranya yang bisa dipindahkan adalah 2⁻5-1. Ya. 2⁻5. Berarti jumlah langkah pemindahannya ya, jumlah langkah pemindahannya. Kalau misalkan 2⁻5, 2⁻5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Jadi 32. 32 diambil 1 berarti 31. Nah, tadi berarti ada 31 cara. Ya. Nah, itu kalau 5. Ya. Kalau misalkan kita pindahkan, nah, ya, ini ya kita coba dulu deh. Ada penjelasannya nggak? Oh, nggak ada. Langsung. Oke, kita coba ini dulu. Oh, ini langsung nih. Bentar ya, lagi buka. Nanti bisa dicoba ya. Ya, sambil menunggu ya, saya lanjutkan lagi di sini ya. Masih buka agak lama. Kemudian latihan individu, ini latihannya. Gambarlah menara Hanoi dengan 4 piringan, lalu buat algoritma pemindahan piringan-piringan tersebut ke menara tujuan. Ya. Nah, kalau ini berarti kalian membuat algoritmanya. Yang nomor 1 ini buat algoritmanya. Seperti ini. Ya. Nah, nanti karena tadi 4 piringan, berarti kalian buat sini 4. Ya, berarti ada ya, ini ya. Menara 1 ya, A, C, B. Nah, asal terus kan ini menara asalnya ya. C-nya adalah tujuan, B-nya adalah bantu. Gitu. Ya, berarti pindahkan A ke B. Kemudian menara 2 A, B, C. Yang kedua, ya berarti kan pindahkan A ke C. Ya, kemudian ini masih A. Ya, jadi kalian buatkan seperti ini. Ya, langkah pemindahan piringannya. Untuk yang latihan nomor 1. Kemudian yang nomor 2, buat algoritma untuk mencetak deret angka 1, 3, 5, sampai dengan 100 angka dengan menggunakan prosedur rekursif. Ya, buat algoritmanya. Jadi kalian buat, tadi kan rekursif itu nah ini ya, rekursif tadi kan bisa mau menggunakan boleh menggunakan nah ini bisa menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci karena angka 1, 3, 5 sorry. Nomor 2 ini dari deret angka ini 1, 3, 5 sampai dengan 100 ya angka dengan menggunakan prosedur rekursif. Buat algoritmanya. Ya, buat algoritmanya untuk mencetak deret angka. Jadi hasilnya ini, kalian buat algoritmanya. Gitu. Kalian buat algoritmanya menggunakan prosedur rekursif. Jadi dari 4 itu tadi kan ada yang pertama ada pangkat, kemudian yang kedua ada faktorial, ketiga Fibonacci, yang keempat menara Hanoi. Kalian pilih ya menggunakan prosedur yang mana, terserah, yang penting menghasilkan deret ini. Ya 1, 3, 5 sampai dengan 100.
Yang ketiga, buat algoritma untuk mencetak nama kalian sebanyak 100 kali dengan prosedur rekursif. Ya. Nah, ini boleh langsung itunya saja, langsung apa? Ke Python-nya ya, boleh. Atau buat algoritmanya saja dulu boleh. Nah, seperti ini kan algoritmanya, ini kan algoritmanya. Ya, kalau Fibonacci. Kemudian kalau faktorial, nah ini algoritmanya. Gitu. Ya, atau boleh juga kalau misalkan kalian daripada bingung-bingung, mendingan langsung dibikin aja di Python. Ya, ini langsung di Python saja ya, nomor 2 dan nomor 3. Ya, nomor 2, jadi nomor 2 dan nomor 3 ini di Python, yang nomor satunya ini kalian kerjakan di kertas, di email, ya di Word, nanti di email saja ke saya. Ya, caranya sama seperti ini. Caranya sama seperti ini. Notasinya. Kalau ini kan 5 piringan. Jadi kalian buat 4 piringan. Nah, yang tadi yang di sini ya. Nah, ini menaranya ya. Tadi ya, kita masukkan di sini karena ada 5 piringan tadi gambarnya ya. 5 piringan kan ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita coba sampai 5 piringan. Yang pertama kita coba masukkan dulu ya. Tadi kan dimintanya bisa masukkan ini ke dulu. Ke bantu. Ya. Kemudian baru pindahkan yang ini ke C. Ya, ini A, ini B, ini C. Ini asal, ini bantu, ini C, ini adalah tujuan. Ya. Kemudian baru kita pindahkan ini ke sini. Kemudian kita pindahkan ini ke sini lagi. Ya. Setelah itu baru kita pindahkan ini ke sini dulu, balik lagi dulu ya. Baru ke sini. Baru ke sini. Gitu ya. Kemudian baru kita pindahkan ini ke sini. Ya. Nah, bisa nggak kita langsung pindahin ini ke sini? Nggak bisa ya, karena dia lebih panjang. Ya, lebih panjang dari yang bawahnya. Jadi, ketika kita mau pindahkan, ya, dia harus lebih pendek dari yang di bawahnya. Ya, maka kita bisa pindahkan ini ke sini. Ya, boleh ke sini dulu atau ke sini. Ya, kemudian ini boleh nggak dipindahkan ke sini? Nggak bisa, karena lebih panjang. Ya, maka dia harus dipindahkan dulu ke sini. Ya, setelah itu ini dipindahkan lagi. Pindahkan ke sini ya. Nah, ini baru dipindahkan ke ini kita harus ngambil ini dulu ya. Nah, berarti kita pindahkan dulu ini ke sini. Tunggu, nggak bisa. Ini dulu ke sini. Sampai dia, saya juga agak lupa ya caranya. Boleh nanti dicoba. Di Math for Fun ya. Balik lagi ke sini. Nah, kita harus mencoba sampai dia, kita langsung solve aja ya. Nah, ini solve-nya. Nah, jadi pindahkan dulu yang itu, pindahin lagi. Pindahin lagi, balik lagi ke situ. Terus. Nah, banyak ya caranya kan.
sampai 20 kali. Ya, benar. 31. Nah, hitung rumusnya berarti sama kayak tadi ya, 2 pangkat N min 1. Nah, tadi kan ada 5 piringan. Ya, 5 piringan berarti 2 pangkat 5 dikali diambil 1. Ya, berarti kan 2 pangkat 5 32. 32 diambil 1 berarti 31. Jadi ada 31 cara. Ya, 31 mol. Nah, jadi seperti itu contohnya, ya. Nah, berarti kalian tinggal mengerjakan yang nomor 1 ini ya, nomor 1 ini berarti menggunakan cara yang algoritma ini ya. Ini. Kemudian nomor 2-nya menggunakan Python, nomor 3-nya menggunakan Python. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti minggu depan kita kuis. Silakan baca lagi modulnya, ya slide-nya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu tugas ini minggu depan ya. Kirim ke email saya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.